umat muslim itu sekitar 260 juta. Setelah disurvei, ada satu survei penelitian yang bisa baca Quran bisa doang. Belum sampai level yang hafal itu. Bisa doang. Mungkin bisa Iqra dah. Iqra sampai Iqra 3, 4, 5 gitu. Belum 6. Itu baru 28%. Jadi dari 100 orang 28 bisa baca. Tapi kalau yang hafal, apalagi yang 30 juz, apalagi yang ikut murokas, paling tinggal berapa orang? Tinggal berapa persen? Jadi kalian itu rasakan, kalian itu orang-orang istimewa, orang-orang hebat, orang-orang yang Allah pilih. Kata Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi petunjuk, membawa kita semua kepada yang lebih baik. Kalau kau ingin menjadi siswa yang lebih baik, pastilah siswa yang dekat dengan Al-Quran. Nanti kamu ingin jadi mahasiswa yang terbaik, mahasiswa yang berprestasi Al-Quran, jadi pejabat yang terbaik, jadi ABRI, jadi polisi, jadi dokter, jadi pengusaha. Kalau kau ingin yang terbaik, pastilah kamu dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini setiap hari adalah sahabat kita. Kita itu merasa senang dengan Al-Quran. Ustaz, kenapa bangga dengan kalian semua? Karena kalian semua itu Al-Quran. Pertama, jadi pastikan kesempatan ini jangan kalian sia-siakan. Tidak semua orang, hanya sekian persen saja yang mendapatkan kesempatan kayak kalian. Terus lagi tadi Ustaz sampaikan, ini kita dapat kesempatan untuk merokas, fokus di hotel. Tapi bukan untuk senang-senang. Ini bukan sekedar hotel jalan-jalan. Ini beda. Kalau yang lain hotel itu untuk santai-santai, akhirnya tidur, makan, subuhnya mulai. Kita bukan. Kita bukan kelas itu. Kita datang ke sana untuk menjadi keluarga Allah. Kita ingin jadi orang-orang yang terhebat. Allahu Akbar. Jadi pertama, pastikan kamu rasakan ini kesempatan. Orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang tahu bagaimana mencari kesempatan. Kata pepatah, badirul fursata wahdar fautaha fabulughul izzati fi nailil furas. Kejar kesempatan itu, karena kemuliaan, kesuksesan itu adalah ada di dalam mencari kesempatan. Kalau orang bisa mencari kesempatan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia orang sukses. Jadi rasakan ini satu peluang. Yang kedua, setelah kita syukur ini satu peluang, yang kedua, pasang niat dan tekad. Kita di sana bukan untuk senang-senang dalam artian negatif, tapi kita senang-senang dengan kalimat Allah. Kita bermesraan dengan hidangan Allah, jamuan Allah, ayat-ayat Al-Quran. Bukan kata Rasulullah SAW, man yurid an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Orang yang ingin bermunajat, berdialog dengan Allah, baca Al-Quran. Jadi kamu itu di sana bukan sekadar senang karena ada pemandangan yang indah, tempat yang nyaman, makan yang lebih enak, mamanya suasana yang lebih menarik. Lebih dari itu, kita akan kasih rohani juga kita, bukan sekadar kesenangan fisik, tapi kesenangan jiwa, kenikmatan, nikmatun la yazuquha illa man dhaqa illa man dhaqa. Satu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang bisa merasakan. Jadi kalau orang yang nggak kasih nikmat, malas banget, hafal capek. Tapi untuk orang-orang yang Allah pilih menjadi kekasihnya, menjadi keluarga Allah, itu kenikmatan sendiri. Rasakan nanti kamu. Pasang niatnya apa? Lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala itu bukan berarti menghalangi kita untuk meraih kesenangan dunia.
Kalau niat lillahi ta'ala bukan berarti kalau itu nggak boleh dong kita dapat ini, dapat itu. Justru bonusnya doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita orang muslim begitu. Kalau agama-agama lain kan ada, kalau pengen meraih sukses di akhirat, di dunia harus sengsara. Enggak kayak gitu. Nggak boleh pakai pakaian yang macam-macam, rambut nggak boleh bergaya, rambut harus botak terus, ya kan? Pakaian juga harus begitu dulu, pakaiannya juga kayak gitu aja, nggak boleh bergaya sedikit pun, ya kan? Karena Allah akan berikan double pahala akhirat, kemuliaan di sisi Allah, tapi juga Allah akan berikan prestasi dunia. Makanya kata sahabat Umar meriwayatkan satu hadis. Ini ingat nih hadisnya kata Rasulullah SAW. Innallaha. Jadi sahabat Umar dengar Rasulullah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini. Kita milih yang kelompok mana? Kalau kita yang nggak mau ngaji Quran, yang tadi yang 72% atau lebih, ya kita akan menjadi orang-orang yang rendah kata Allah. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang Allah tinggikan derajatnya, pastikan pasang niat yang ikhlas, pasang tekad yang kuat, tentukan target, kejar. Sekarang sudah ada yang selesai separuh, berarti targetnya masih 1 juz lagi. Kalau di sana 5 hari atau berapa hari? Kejar terus. 1 hari harus berapa supaya selesai 2 juz? Nanti kalau kalian selesai sesuai dengan targetnya, minimal syukur-syukur lebih, di dunia sudah Allah muliakan. Nanti Ustadz sudah sama panitia, Ustadz Anwar sudah membooking tempat untuk wisuda kalian. Jadi sebelum kalian wisuda nanti di akhirat dimuliakan, Iqra wartaqi kama kunta turattilul Qur'an fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqraha. Nanti orang-orang yang Al-Qur'an nanti disuruh naik panggung, dimuliakan di surga Allah, naiknya setinggi yang dimana dia baca Al-Quran. Tapi sebelum itu para ustadz nih, panitia akan membuktikan, akan memuliakan kalian di dunia ini. Ustadz dengan para tim sudah menyiapkan dananya, tentu iuran juga dari kalian. Yang namanya iuran gimana? Iuran itu adalah sejumlah dana untuk kita gabungkan, kemudian kita gunakan sesuai dengan prosedur yang butuh. Sama dengan iuran kesehatan, 1 bulan iuran segini. Siapa yang menikmati iuran kesehatan? Yang sakit. Kalau nggak sakit nggak bisa minta jatahnya itu. Ada nggak jatah karena kita nggak sakit? Nggak bisa. Sama dengan kita iuran untuk wisuda. Iuran untuk wisuda berarti kita akan memberikan bantuan, memberikan fasilitas, memuliakan orang-orang yang berhak untuk wisuda. Makanya kalian harus kejar kalian supaya saya harus juga wisuda. Karena untuk wisuda itu ada syaratnya. Syaratnya kalau kelas 7 minimal sudah menghafal berapa? 5. Nah, kelas 8 10. Kejar itu. Ustaz, kalian nggak bisa ngejar. Kalau nggak bisa ngejar, nggak apa-apa. Kita memuliakan Al-Quran. Kita niatkan infak kita ini untuk para penghafal Al-Quran. Tapi kamu harus jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena kita sudah buat target seperti itu, Ustaz juga sudah sepakat semua ini. Kita memang pengen supaya kalian itu betul-betul nanti orang-orang yang istimewa. Jadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kalian inginkan. Ya, itu yang kedua. Pastikan punya tadi apa? Niat yang tulus, tekad yang kuat, target yang dikejar. Jangan main-main. Kejar, usahakan. Kata pepatah apa? Idza sadaqal azmu wal hasad. Kalau kita sudah sungguh-sungguh akan Allah kasih.
Kalau kata bahasa Inggrisnya apa? Hah? Where there is will, where there is where there is will, there is way. Atau kata orang itu apa? Apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kamu yakin bisa, insya Allah. Jadi jangan tanggung-tanggung kita saya kayaknya 4 hari enggak. Jangan begitu dulu, jangan nyerah. Ya. Terus yang ketiga, ingat ini Al-Quran. Al-Quran itu kalau Allah, firman Allah, untuk menjadi penghafal Al-Quran bukan sekadar yang penting saya hafal, tapi yang lebih penting juga jaga niat, adab, dan menghormati guru. Muliakan guru. Guru Masya Allah sudah mendampingi kalian di sini, nanti di sana. Itu mereka itu luar biasa. Walaupun mereka nggak ingin, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Mereka tidak mengharapkan, tetapi kita yang butuh. Kalau kita ingin jadi orang sukses itu, kata Imam Malik, saya mendampingi, saya berguru kepada Imam Hanafi 20 tahun. Jadi beliau mengajari akhlak itu penting. Dan ketika Ibunda Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Ya Sayyidah Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata beliau, "Kana khuluqul Quran." Jadi kalian itu yang paling berhak, paling bertanggung jawab, paling wajib untuk mempunyai akhlak yang baik, karena kalian semua adalah keluarga Allah. Paham menghafal Al-Quran, pastikan di sana jaga. Harus dimuliakan para gurunya, sama teman-temannya harus disayangi, temannya itu baik, tidak ada lagi ya semuanya, supaya bersungguh-sungguh ada kondisi yang semangat, semua saling menguatkan. Kalau temannya agak malas-malasan ngajak ini, diingatkan, jangan diikuti. Kalau temannya ngajak ini ngobrol apa itu, ingatkan. Karena kita ini nggak lama waktunya, kesempatan ini tidak banyak, bukan hanya 4 hari atau 3 hari. Jadi jangan sia-siakan. Terakhir, ucapan terima kasih kepada para asatidz, para panitia, dan juga ucapan terima kasih kepada anak-anak soleh semua ya, para penghafal Al-Quran ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua, menjaga niat kita supaya ikhlas, fokus, memudahkan kita semua menjadi keluarga Allah, ya kan? Allah tinggikan derajat kita dan Allah berikan pertolongan untuk mencapai target, pasang target. Mulai sekarang perbaiki niat kita. Yang kemarin apa udah mulai kendor, pastikan kamu masih bisa, insya Allah. Targetnya diulang lagi, diperbarui lagi, dikejar. Insya Allah, Allah SWT akan memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa mencapai target. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang semuanya tunduk kepala, hadirkan hati di alam sana.